Oke, kita langsung ke soal ya, karena untuk pertemuan kemarin ya sudah saya kasih tips sekaligus soal untuk menyelesaikan materi tentang tes kemampuan verbal. Jadi nanti kita bisa jawab bareng-bareng ya bagi adik-adik yang bisa. Silahkan bisa dinyalakan mikrofonnya gitu ya. Kita lanjut ke soal, kita mulai ke soal yang nomor satu. Jadi ini adalah ada petunjuk soalnya nih. Pilih salah satu jawaban dari empat opsi A, B, C, atau D yang mempunyai arti sama atau mendekati dengan arti kata yang dicetak dalam huruf kapital. Jadi yang diminta oleh soal ini adalah kita mengetahui atau memilih mana sih sinonim dari kata yang huruf kapital ini gitu ya. Coba yang nomor satu. Fluktuasi. Ada yang tahu nggak sih fluktuasi itu apa? Kira-kira jawaban yang tepat sinonimnya yang mana nih? Apakah gerak? Apakah kredit? Apakah gejolak? Atau musim? Gejolak. Iya, gejolak. Bagus. Jadi, fluktuasi itu berasal dari serapan kata bahasa Inggris ya, yaitu fluctuation yang berarti gejolak. Gejolak jadi dia naik turun tidak apa namanya? Tidak tetap gitu ya. Atau bergejolak atau ya tadi gejolak gitu ya, naik turun terus, tidak tetap. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu gejolak. Oke. Saya ini dulu, saya merah-merahin dulu ya. Berikutnya soal nomor dua. Ada kata akbar. Akbar ini kira-kira sinonimnya apa ya? Besar. Apakah Besar, oh besar besar, Besar. ya. iya. Iya. Jawaban yang A tentu bukan jawabannya ya, kecil tuh udah bukan jawabannya. Jadi mungkin bisa mega, bisa super, bisa besar. Lebih tepatnya adalah D ya, besar. Jadi, kata akbar itu biasanya dihubungkan dengan kata pengajian ya, yang artinya adalah pengajian besar. Maka, akbar itu sendiri berarti besar. Sinonimnya adalah besar. Jawabannya ini yang D. Densitas. Ada yang tahu nggak densitas itu apa? Densitas ini juga, jadi apakah opsinya eh, sinonimnya apakah yang A kelenturan, atau B kekuatan, atau C kepekatan, atau D intensitas? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ungkapan dari bahasa Inggris yaitu density. Jadi density itu berasal dari kata dasar densi ya, yang artinya adalah padat atau pekat atau lebat. Jadi density itu dapat diartikan menjadi kata kepekatan. Ya, jadi dengan demikian sinonim dari kata densitas itu adalah kepekatan. Jadi mungkin kita sering mendengar kata densitas itu dari air laut kali ya. Densitas air, air laut misalnya. Jadi itu adalah kepekatan. Kepekatan apanya sih kalau di air laut? Biasanya kepekatan garamnya, gitu ya. Itu densitas, itu biasanya terjadi di air. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, kepekatan. Selanjutnya adalah kata galat. Ada yang tahu nggak galat itu artinya apa? Cacat. Cacat, Iya, dalam KBBI, galat itu artinya adalah cacat, atau salah, atau keliru. Nah, jadi kita lihat dari opsinya. Yang opsi A adalah pendek, opsi B itu ciri khas, opsi C cacat, opsi D rata-rata. Berarti yang ada tadi adalah kata cacat ya. Galat itu sinonimnya adalah cacat. Bisa cacat, bisa
salah, bisa juga keliru. Nah, tapi di sini adanya cuma cacat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Istal. Ada yang tahu nggak istal itu apa? Kandang kuda. Kandang kuda. Apa? Kandang kuda. Kandang kuda Kandang ya, kuda. bukan kandang kuda ya, ini kandang kuda, maaf. Saya edit. Jadi istal sama pilihan yang C yaitu mungkin istana gitu yang kalian mikir, oh ini mirip nih. Jadi meskipun itu memiliki bunyi yang mirip, tapi kata istana itu bukan merupakan sinonim dari kata istal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istal itu artinya adalah kandang kuda. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang D, gitu ya. Jadi ini mirip nih. Kan kemarin saya kasih tips ya. Hati-hati dengan kata yang pengucapannya mirip atau kata-kata yang mirip itu bisa menjadi jebakan, gitu kan ya. Nah, ini seperti istal sama istana. Padahal kalian nggak ngerti ini artinya apa mungkin ya. Nah, arti yang benar menurut KBBI itu adalah kandang kuda. Lanjut ke soal nomor 6. Pialang. Pernah dengar nggak pialang? Biasanya dengar kata pialang itu di mana ya? Hmm? Perantara. Iya, betul sekali. Jadi kalau kalian ini kosakatanya bagus gitu ya, saya yakin bisa lah ya untuk memecahkan soal sinonim ini ya. Pialang ini biasanya itu ada kaitannya sama apa ya? Kayak misal mobil, kayak maklar mobil gitu ya. Maklar itu sama dengan perantara ya. Jadi pialang di sini sinonimnya adalah perantara. Sering dipakai ya ketika apa namanya, misal jual beli mobil gitu ya, ada pialang mobil, nah itu artinya adalah maklar mobil atau perantara mobil untuk dijual belikan gitu ya. Itu pialang itu adalah perantara. Lanjutnya nomor 7, slogan. Kira-kira mana yang tepat sinonimnya slogan? Apakah semboyan, apakah moto, apakah simbol atau lambang? Maaf, ini lambang ya, bukan lambing. Saya banyak yang tipu ini ya. Yang mana nih Moto. kira-kira nih slogan? Hah? Moto. Moto. Moto? Semboyan. Kira-kira slogan itu cocoknya sama apa nih kesamaannya? Jadi saya kasih tahu ya, slogan itu merupakan kata yang biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai sarana menarik konsumen dengan kata-kata. Jadi yang cocok apa berarti? Slogan itu cocoknya sama sinonimnya adalah semboyan. Kalau moto itu kan kayak apa ya? Moto hidup, jadi prinsip mungkin ya. Jadi kalau slogan ini sama dengan semboyan sinonimnya. Jadi semboyan merupakan kesamaan atau sinonim dari slogan. Semboyan ya, slogan itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ekskavasi. Pernah dengar nggak? Ekskavasi pernah dengar? Ada yang pernah dengar ekskavasi? Ini bahasa serapan juga nih. Penggalian. Apa? Penggantian. Penggalian. Oh, enggak. Iya. Jadi ekskavasi ini sinonimnya apa nih? Apakah tangga, apakah pertolongan, apakah penggalian, atau D pengangkutan? Jadi ekskavasi ini berasal dari serapan kata bahasa Inggris yang yaitu adalah excavation ya, yang berarti penggalian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Iya. Penggalian. Oke. Iya, penggalian. Selanjutnya nih, glosarium. Nggak asing pasti ya dengar kata glosarium ya. Sering kalian lihat di mana nih kalau glosarium? Buku.
Ibu. Di buku, di kamus mungkin ya. Terus di mana? Di atlas mungkin ya. Glosarium, kira-kira yang lebih tepat itu sinonimnya yang mana nih? Kamus ringkas. Apakah Kamus ringkas. Kamus ringkas. Kamus ringkas. iya, jadi kamus ringkas ya, bukan kamus umum ya. Bukan rangkuman juga dan juga bukan daftar ya. Glosarium sama daftar beda ya. Glosarium itu adalah kamus ringkas. Nanti bisa dicek mungkin yang punya kamus atau yang punya atlas gitu ya. Mungkin ada glosariumnya. Nah, jadi kata glosarium ini seharusnya sudah tidak asing ya, karena di dalam banyak buku, terutama yang memiliki banyak kata asing seperti itu ya, biasanya dia melampirkan glosariumnya atau kamus ringkas. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Ada kata apa ini? Derivasi. Derivasi. Apa itu? Pernah dengar nggak derivasi? Imbuhan ya. Imbuhan. Bahasa Indonesia ya apa yang bahasa sehari-harinya itu adalah imbuhan atau apa nih kira-kira? Yang mana? Yang sinonimnya lagi apa? Apakah kedatangan, apakah kesalahan, apakah kemunculan? Tentu bukan ketiga itu ya. Yang benar adalah afiksasi. Afiksasi itu imbuhan. Afiks. Jadi sesuai dengan KPBI, derivasi itu merupakan proses penambahan afiks atau dapat disebut sebagai afiksasi. Imbuhan. Kayak misal menyapu, me itu termasuk jenis afiksasi gitu ya. Gitu. Terus ada ditambahin kata dasarnya sapu misal gitu. Jadi menyapu seperti itu. Jawabannya adalah yang afiksasi. Udah itu tadi adalah sinonim. Sekarang kita masuk ke antonim. Antonim. Petunjuknya adalah pilihlah jawaban di bawah ini yang merupakan lawan kata dari kata soal yang nomor 11 yaitu nekat. Nekat. Kata nekat itu kira-kira antonimnya apa nih? Kita dapat Apakah niat? Apakah motif? Apakah maksud? Apakah takut? ini anti ini. Lihat. Ini lawan kata nih. Nekat itu artinya apa sih? Kalau artinya dulu deh. Arti dari kata nekat itu kira-kira apa? Berani Berani, iya. Berani banget gitu ya. Nekat, ininya. sangat berani. Itu nekat gitu ya. Berarti lawan katanya yang mana? Takut. 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 Iya, lawan kata dari nekat atau berani ya, sangat berani itu ya, adalah takut. Nah, kalau antonim ini biasanya kita cari persamaan katanya dulu biasanya. Untuk memecahkan soal antonim ini kita harus tahu kata yang dimaksud itu artinya apa sih gitu ya. Setelah kita tahu artinya, baru kita lawankan. Nah, itu adalah jawabannya. Sih kalau Soal antonim yang berikutnya nih, ada kata hirup. Hirup. Kira-kira lawan katanya hirup apa? Ini berkaitan sama nafas kali ya. Jadi hirup. Apakah embus? Apakah isap? Apakah tarik? Apakah buang? buang. Bos. Embus. Embus. Karena ini berkaitan sama nafas ya. Jadi kata hirup itu dapat diartikan mengisap udara atau mengambil nafas gitu ya melalui hidung atau mulut. Jadi antonim yang tepat untuk kata hirup itu adalah embus. Embus ya, bukan hembus ya. Embus, yaitu mengeluarkan udara. Jadi mengembuskan nafas gitu ya, melalui hidung atau mulut. Jadi yang jawabannya ini adalah lawan kata hirup adalah embus gitu. Berikutnya soal nomor 13. Gusar. Pernah dengar nggak kata gusar? Gusar itu artinya apa ya? Tidak tenang. Gusar itu apa? Tidak tenang ya bisa. Tidak tenang, gundah gitu ya kali ya. Terus apa lagi? Susah mungkin ya. Kira-kira lawannya apa? Lawannya gusar. Senang. Tenang. Iya, di sini gampang nih untuk menjawab nomor 13 karena
kita lihat opsi A itu susah, opsi C itu marah, opsi D itu geram. Yang beda sendiri yang mana? Yang B, yaitu senang. Kalau kalian nggak paham arti dari gusar, kalian bisa eliminasi tadi nih dari pilihan gandanya. Kadang ada yang beda sendiri gitu ya, yang menonjol. Nah, seperti di soal nomor 13 ini, yaitu yang pilihan B, senang. Gusar itu bisa susah, bisa nggak tenang gitu ya. Jadi, apa namanya, itu merupakan sinonimnya dari gusar. Jadi, antonimnya apa sih? Antonimnya yaitu senang. Jadi, pilihan yang tepat adalah jawabannya yang B. Gitu. Lanjut ke soal nomor 14. Hayati. Mungkin kalian pernah dengar keanekaragaman hayati. Apa tuh? Apakah botani? Apakah hidup? Apakah natural? Apakah mati? Hayati itu artinya apa sih? Mati. Apa? Hayati itu artinya apa sih? Hidup ya? Hidup atau kehidupan gitu kan ya? Artinya tuh itu hidup atau kehidupan. Berarti jangan dipilih opsi yang B ya, karena ini pertanyaannya adalah antonim. Berarti kira-kira lawannya hayati apa nih di sini nih? Apakah botani? Apakah hidup? Hidup tidak ya tadi ya? Apakah natural ataukah mati? Yang mana? Mati. Iya, yang mati, yang D. Hayati itu berasal dari kata hayat ya, yang biasanya digunakan dalam berbagai kalimat seperti misalnya berjuang sepanjang hayat. Jadi arti dari frase sepanjang hayat itu artinya adalah sepanjang hidup. Jadi hayati memiliki arti hidup atau kehidupan. Dengan demikian, antonim dari hayati itu adalah mati. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 15 yaitu kata sumbang. Sumbang. Ini ada tips juga nih dalam mengerjakan soal nomor 15 nih. Kita lihat ada soal yang ada opsi yang berlawanan gitu ya, berlawanan kata. Seperti opsi B sama opsi D. B itu tepat, D melenceng. Berarti jawabannya bisa bisa jadi salah satunya. Sumbang tuh kira-kira yang mana nih? Sumbang. Kalimat yang sumbang. Kalimat yang gimana gitu ya? Jadi kira-kira yang mana nih? Apakah persis? Apakah tepat? Apakah laras? Apakah melenceng? Tadi ya, saya kasih triknya tadi. Ini di sini ada opsi kata yang berlawanan nih, seperti tepat sama melenceng. Berarti jawabannya salah satu dari ini nih, yang mana kira-kira? D. Hah? Sumbang antonimnya yang B. Ya, jadi D. pilihan jawaban B itu artinya itu kan dia tepat ya. Jawaban B itu tepat dan jawaban D itu melenceng. Jadi tadi yang saya katakan dua dua kata itu merupakan kata yang saling berlawanan. Jadi bisa jadi salah satunya itu adalah jawabannya gitu ya. Nah, pada pilihan D yaitu melenceng itu bersinonim dengan kata yang ada di soal tadi, sumbang. Sinonim yang sumbang itu adalah melenceng. Jadi antonimnya yang mana? Berarti yang B tepat itu. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke nomor 16. Fonem. Pernah dengar nggak fonem? Ada yang pernah dengar kata fonem? Satuan bunyi gitu ya. Jadi mungkin ada kata yang mana bunyinya itu hampir sama, tapi dia memiliki arti yang berbeda. Gitu, itu fonem. Contohnya apa ya? Paku sama baku.
Sekilas kan sama ya? Paku, baku gitu ya. Sekilas sama, itu memiliki arti yang berbeda. Paku itu ya, paku, baku itu adalah sesuatu yang baku gitu ya. Jadi memiliki arti yang beda. Itu artinya adalah, itu maksud dari fonem. Jadi satuan bunyi terkecil yang mana memiliki arti berbeda. Itu. Jadi antonimnya fonem itu adalah apa? Apakah morfem? Apakah amelioratif? Apakah homofon? Apakah dehuruf? Huruf kan huruf ya, abjad ya. Homofon itu adalah kata yang apa sama, ucapan yang sama. Amelioratif apa? Nanti dicari. Jawabannya adalah yang morfem. Morfem itu adalah lawan kata dari fonem. Kalau morfem itu dia kaitannya sama imbuhan kalau nggak salah. Imbuhan pada suatu kata sehingga bisa memiliki arti yang berbeda. Contohnya apa ya? Misalnya kata satu dengan kata bersatu. Padahal dia memiliki kata dasar yang sama ya, satu. Tapi ketika dia diimbuhi kata ber, itu namanya udah di morfem ya. Jadi dia bisa memiliki arti yang berbeda. Bersatu dengan satu itu berbeda. Padahal dia katanya harusnya sama. Kata dasarnya sama, gitu ya. Kalau morfem, fonem tadi kan kata dasarnya udah beda, tapi pengucapannya sama. Paham ya? Itu perbedaannya. Jadi lawan kata dari fonem itu adalah morfem. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ortodoks. Ortodoks pernah dengar ini sering kayaknya, sering kita dengar kayaknya ortodoks ya. Ortodoks itu artinya apa sih? Kuno. Kuno. Iya. Sinonimnya ortodoks itu kuno. Jadi kuno jangan dipilih ya karena permintaan di soal itu adalah antonim. Yang jeli ya besok lagi ya. Benar, sinonimnya itu adalah kuno. Jadi lawan katanya kuno apa? Modern. 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 Iya, jadi ortodoks itu antonimnya adalah modern. Oh, jadi kita ingin Ini nggak bisa ke pakai tips juga sih, pakai trik yang pernah saya sampaikan juga sih. Di sini ada di pilihan ya, pilihan A sama D ini adalah pilihan yang berlawanan kata gitu ya. Jadi kalau pilihan yang berlawanan kata bisa jadi ini adalah jawabannya nih salah satunya. Nah, kita harus tahu dulu tapi arti ortodoks itu apa? Oh, kalau arti ortodoks itu adalah kuno, berarti yang diminta antonim, antonimnya adalah modern. Mm-mm. atau orang oh, Lanjut ke soal nomor 18. Mental. Lawan antonimnya apa? Antonimnya mental. Gampang ini, biasa. Fisik. 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 Iya. Jadi ada kesehatan mental, ada kesehatan fisik. Lawan dari mental yaitu adalah fisik. Gitu ya. Kalau psikis ini adalah sinonimnya mental ya, psikis. Gitu. Jadi fisik. kalau antonimnya itu adalah fisik. Oke. Lanjut ke soal nomor 19. Bisa. Kontradiksi. Kontradiksi. Artinya apa ya? Kontradiksi ya. Apakah ambiguitas? Apakah Sama. ambivalen? Apakah sinkron? Apakah konvergensi? Kontradiksi yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Tuh. Hmm? Sinkron atau konvergensi. Apa nih? Ayo. Kontradiksi. Jadi kontradiksi itu di dalam KBBI itu artinya adalah sesuatu yang mempunyai perbedaan yang mencolok kontra, berbeda, perbedaan yang mencolok kontra, beda gitu ya. Oh, Nah, waduh. antonim dari kontradiksi adalah yang mana ini? Kalau C. sinkron itu kan padan ya, dia bukan berarti dia tuh sama sih. Kalau sinkron itu nyambung gitu loh, sepasang gitu. Misal nyambung itu sinkron bisa. Nah, C. lebih tepatnya apa nih kontradiksi di sini? Yang mana D. artinya adalah keadaan menuju satu titik pertemuan gitu ya. Lawannya kontra kan berarti pro gitu ya. Jadi pilihan yang tepat ini adalah konvergensi. Oh, benar C.
Opposite-nya dia. Ambiguitas itu kan ambigu ya. Jadi dia ambigu. Ambigu tuh bisa jadi gitu ya, bisa jadi sama gitu ya. Nah, jadi lawan kata dari kontradiksi itu adalah konvergensi, yang mana dia menuju satu titik pertemuan yang sama. Gitu, ini konvergensi jawabannya. Aku nggak tahu, aku baru baca sekali pokoknya. Kita Oke. lanjut ke soal berikutnya. Ada kata perintis. Saya perintis, bukan? Karena ini aku Apa puas. kira-kira? Pewaris. Sering ya kita dengar ya kata-kata ini ya. Saya ini perintis bukan pewaris sih ya. Celotehan mungkin ya atau apa namanya ucapan yang kekinian gitu ya yang sering kita dengar. Perintis. Lawan katanya adalah pewaris ya. Jadi kalau kalian lihat nih ya ada pilihan B di sini adalah pendiri gitu ya dan pilihan C ini adalah pewaris. Yang Banyak mana banget kedua kata tersebut merupakan kata yang berlawanan juga. kan, kita belajar banyak. Maka kemungkinan jawabannya bisa salah satunya. Tapi karena ini sudah nggak asing lagi ya, jadi Yes, antonim Risa. dari kata perintis ini adalah pewaris. Itu pencipta awal. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Pilihlah jawaban yang merupakan analogi dari pasangan kata di dalam soal. Ini udah Boleh. masuk ke soal tentang analogi ya. Jadi di soal nomor 21 ini ada Argentina titik dua peso. Kira-kira yang tepat yang mana nih? Italia Apakah A? Euro. Iya. Ini maksudnya apa nih dari soal nomor 21 ini? Jadi mata uang ya. Jadi Argentina itu memiliki mata uang namanya peso. Di dalam pilihan jawaban yang memiliki hubungan sama dengan kata Argentina dan peso itu adalah yang mana? Italia sama euro. Karena apa? Italia itu memiliki mata uang namanya euro. Berarti jawabannya yang Italia euro. Kalau Malaysia Sultan itu bukan ya, beda ya. Malaysia Sultan itu apa namanya? Kayak kepala negaranya gitu ya. Atau dia Turki-Ankara juga bukan, Jerman Dutch, Jerman itu juga euro ya, karena sebagian besar wilayah Eropa tim itu dia mata uangnya itu euro. tim Jadi tuh gimana? Italia itu mata uangnya adalah euro. Yang pas dengan Masih pertanyaan semangat. soal nomor 21 ini adalah yang C. Masih di ruang bukunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Sutradara titik dua film. Analogi ini yang cocok yang mana nih? Apakah yang A, komponis titik dua simfoni? Apakah B, aktor titik dua panggung? Apakah C, konduktor titik dua orkestra? Atau D, lagu titik dua penyanyi? A. A, apa itu maksudnya A artinya? Konduktor orkestra. Oh, yang konduktor orkestra. Betul jawabannya yang itu, tapi itu adalah opsi yang C ya. Oke, jadi kita lihat dari soalnya nih. Sutradara. Sutradara itu adalah pemimpin artistik dari suatu film. Dalam pilihan jawaban yang memiliki hubungan sama seperti soal ya, itu yaitu konduktor sama orkestra ya. Karena konduktor ini adalah pemimpin artistik dari sebuah orkestra. Jadi pemimpinnya itu namanya konduktor, kegiatannya apa sih namanya orkestra. Jadi yang cocok sama soal yang satu analogi adalah jawabannya yang C gitu. Kita lanjut. Soal nomor 23. Rata. Titik dua mulus. Analoginya yang mana nih? Apakah A, bengkok liku? Apakah B, kasar aspal? Apakah C, manis madu? Atau D, obat dan pahit? A. Bengkok Liku. Iya, jadi jalan gini nih. Kalau dijadiin kali gitu ya mungkin ya. Jalan yang rata akan terasa mulus gitu ya.
Jadi kita bisa pakai trik yang pernah saya sampaikan ya, bisa diubah menjadi sebuah kalimat. Jalan yang rata akan terasa mulus. Jadi kita lihat pilihan jawaban yang memiliki hubungan sama, bengkok dan liku ya. Artinya kalau dibikin kalimat bisa jadi jalan yang bengkok akan terasa berliku. Maka jawabannya adalah yang Bisa beli nggak? A. Kotak gitu kan. Dia masih nyebut. Oke. Kita lanjut ya. Soal nomor 24. Mangga titik dua buah. Sama dengan apa nih kira-kira? Sapi, Sapi. dua hewan. Iya, gampang ya ini ya. Gampang Mangga kok. itu sama dengan buah gitu ya. Mangga merupakan jenis buah. Kemudian kalau sapi merupakan jenis hewan. Yang tepat adalah yang B. Oke. Soal nomor 25. Ada kamera, ada lensa, sama dengan manusia titik dua, bla 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 bla. Mata. Mata. Iya. Mata. Oke, good. Jadi analoginya, kamera dapat merekam gambar melalui lensa. Maka manusia dapat merekam gambar dari mata. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 26 nih. Ada gempa dan Richter. Sama dengan suhu titik dua, bla 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 bla. Kira-kira yang Kelvin. mana nih yang tepat nih? Kelvin. Analoginya gimana? Satuan dari pengukuran besar gempa itu adalah Richter, skala Richter gitu ya. Maka satuan dari pengukuran besar suhu adalah Derajat. Kelvin. Satuan loh, satuan berarti bisa Kelvin, bisa Celcius, bisa Fahrenheit. Nah, di sini jawabannya mana nih yang ada di salah satunya? Yang Kelvin, gitu ya. Kalau derajat itu samanya dengan skala. Misal ini di sini ada skala Richter gitu ya. Nah, kalau skala ini analoginya sama dengan derajat. Nah, sedangkan Richter ini dia kan satuannya ya, berarti sama dengan Kelvin di sini. Gitu. Sengaja nggak saya tampilkan Celcius di sini ya, biar agak mengecoh kalian sedikit lah. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal selanjutnya nomor 27. Februari titik 2 Juli. Sama dengan Selasa titik 2. Gampang ini. Minggu. Ya, analoginya adalah Februari dan Juli itu berselisih 5 bulan. Sedangkan yang berselisih 5 hari berarti ya dengan Selasa itu artinya hari Minggu. Hari Selasa dan Minggu selisihnya 5 hari. Jadi jawabannya adalah yang Minggu. Oke. Kita lanjut soal nomor 28. Ada pasien, titik dua dokter, kemudian titik dua resep. Kira-kira analogi yang pas dengan soal itu yang mana ya? Apakah pasien titik dua suster titik dua suntikan? Apakah yang B murid titik dua guru titik dua tes? Apakah yang C masinis titik dua kereta titik dua rel? Atau yang D presiden titik dua menteri titik dua peraturan? Kira-kira yang mana nih? Analoginya Hmm. gimana? eh Gini nih, mungkin saya bikin kalimat gitu ya. Pasien berobat ke dokter, kemudian oleh dokter diberi resep. Gitu nggak sih? B. Sedangkan berarti yang cocok yang mana nih? B. B. Oke. Berarti kalau B gimana nih? Murid belajar ke guru gitu ya. Dan oleh guru diberi
tes. Gitu ya. Oke, good. Jawabannya adalah yang B, murid, guru, dan tes. Gitu. Selanjutnya soal nomor 29. Ketik titik dua, edit titik Hmm. dua, print. Hmm. Ya, Rasa kukus goreng. analoginya gimana? Siapa tuh kukus goreng? Analoginya apa? Gimana? B. Yang Analoginya oh yang yang D, mana kok? masak kukus goreng maksudnya gitu. Yang B, Apalagi ya? yang B. Yang B. Iya, coba ya. Biasanya saya ubah menjadi kalimat ya. Gimana ya? Sebuah tulisan memiliki proses diketik, kemudian diedit, dan ketika sudah jadi tinggal di print gitu kali ya. Berarti kalau yang B gimana? Makanan memiliki proses ditanak, kemudian disajikan selesai, ketika sudah selesai dimakan gitu ya. Iya betul 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 betul. Berarti yang B. Iya, yang tepat yang B ya. Tanak, saji, dan makan. Kita lanjut soal nomor 30. Suara, titik dua gambar, titik dua film. Kira-kira yang pas yang mana nih? Apakah sepak bola, lapangan, dan wasit? Apakah kertas, tulisan, dan buku? Apakah tulis, catat, dan ketik? Apakah kertas, komputer, dan printer? Analoginya gimana nih? Coba ubah menjadi kalimat mungkin. B. Yang yang B ya? Gimana coba analoginya? Betul jawabannya yang B, analoginya gimana kira-kira? Bisa nggak? Ah, bilang aku kayaknya nggak jadi. Gimana? Bu, Ya, B. apa? Sesu. Coba kalau kalau saya gini nih, dari soal dulu nih, eh, film merupakan gabungan dari suara dan gambar, iya nggak sih? Nah, sedangkan buku merupakan gabungan dari kertas dan tulisan. Itu jawabannya yang B. Iya. Ini ya, betul ya. Lanjut yuk, soal nomor 31. Bentar. Soal 31. Manakah? Oh, ini sudah masuk ke soal itu di pengelompokan pengelompokan kata gitu ya. Jadi yang sama itu yang mana atau mungkin pasangan-pasangannya yang sama atau yang salah itu yang mana gitu ya. Oke, ini banyak pengetahuan umum nih di sini nih. Jadi kita langsung lihat aja yuk soal nomor 31. Ini. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Kira-kira yang mana nih? Apakah yang badak, apakah kambing, apakah rusa, apakah banteng? Jadi mereka ini bisa satu kelompok dilihat dari apanya sih kira-kira? Tanduk Iya. ya. Iya. Jadi banteng tuh punya tanduk kan ya? Rusa juga punya tanduk. Kambing juga punya tanduk. Kalau badak namanya apa? Cula. Cula. Berarti yang tidak sama kelompoknya berarti yang Badak. badak, iya. Meskipun itu tuh sebenarnya sama-sama tanduk gitu ya, bertandukan. Tapi sebutan untuk badak itu adalah cula, bukan tanduk badak gitu ya, tapi cula. Jadi itu beda sendiri jadinya dari yang opsi B, C, sama D. Jadi jawabannya adalah yang badak, gitu ya. Jadi badak
kambing, rusa, sama banteng itu adalah kelompok binatang yang dia tuh punya tanduk. Yang mana apa ya? Yang ada di sini itu yaitu tanduknya itu ya sebutannya tanduk gitu ya. Sedangkan kalau badak itu sebutannya adalah cula. Lanjut ke soal nomor 32. Manakah pasangan yang salah? Yang salah yang mana nih? Ketela pohon, dia adalah tumbuhan dikotil, bener nggak? Padi itu adalah tumbuhan monokotil. Tomat itu tumbuhan dikotil. Rambutan itu monokotil. Kira-kira yang salah yang mana nih? Tahu nggak? Jadi monokotil itu apa monokotil? Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil apa sih? Akarnya serabut, bijinya berkeping satu, bentuk tulang daunnya sejajar, tidak mempunyai kambium, batangnya tidak bercabang, letak pembuluh tidak teratur. Itu adalah monokotil. Sedangkan kalau yang dikotil, itu ciri-cirinya adalah bentuk tulangnya, tulang daunnya itu menyirip ya. Bentuk tulang daunnya itu menyirip atau menjari. Mempunyai kambium di batangnya sehingga dapat tumbuh besar. Batangnya juga bercabang serta letak pembuluhnya itu teratur. Kira-kira yang salah yang mana sih? Ketela pohon itu dikotil apa monokotil? Dikotil ya. Terus padi itu monokotil atau dikotil? Benar monokotil. Tomat juga dikotil. Berarti yang salah itu adalah rambutan monokotil. Harusnya itu rambutan dia tuh tumbuhan dikotil ya. Oke. Jadi ini kemampuan IPA kalian juga dibutuhkan nih di sini nih. Oke. Kita lanjut soal nomor 33. Wah, cepet banget ya. Sudah sampai nomor 33 aja. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Yang mana nih? Ini apa sih nama-nama apa sih? Ada RCTI, Trans TV, TVRI, SCTV. Itu nama apa ya? Nama stasiun TV ya? Kira- Kira-kira yang tidak dalam satu kelompok yang mana? Yang mana? Jadi ini keempat ini adalah saluran televisi nih. Ada saluran televisi swasta dan pemerintah yang miliknya pemerintah. Yang beda sendiri yang miliknya pemerintah nih yang mana nih? Itu mana tuh tahu. Ya, Terus TV, terus RI, karena RCTI, Trans TV, sama SCTV itu adalah stasiun televisi milik swasta, sedangkan TVRI itu adalah stasiun televisi miliknya pemerintah. Jadi jawabannya yang beda sendiri itu adalah yang C. Lanjut, nomor 34. Manakah pasangan yang salah? Ini pasti udah nggak asing lagi dong. D. apa Ya, ceritanya gitu. yang D ya. Iya betul. Ini kaitannya sama kepala pemerintahan, kepala negara nih. Iya, Kuwait itu kepala negaranya bener ya, Emir ya. Maroko, Raja. Brunei itu Sultan. Vatikan itu bukan raja, tapi apa? Melestarikan Paus. Vatikan itu kepala negaranya apa? Paus. Paus. Ya, paus ya, bukan paus hewan ya atau bukan ikan ya. Paus itu nama kepala negaranya sih sebutannya untuk Vatikan gitu ya. Berarti yang beda atau yang salah itu adalah yang D. lagi lagi Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya yang beda sendiri? Pembawa acara. Yang tidak masuk dalam kelompoknya yang mana nih? Apakah bidan, dokter, perawat, atau apoteker?
Kira-kira yang tidak dalam kelompoknya yang mana? Jadi Apoteker. yang Apoteker. apoteker. Karena apa? Jadi bidan, dokter, sama perawat itu merupakan jenis pekerjaan dalam bidang kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien. Jadi A, B, sama C itu mereka pekerjaannya itu langsung berhubungan dengan pasien. Sedangkan apoteker berhubungan dengan pasien nggak? Dia Enggak. berhubungan dengan obat ya. Obatnya pasien, bukan nggak langsung sama pasiennya, nggak langsung meriksa pasien gitu loh. Jadi apoteker ini yang beda sendiri. Jawabannya adalah yang D, apoteker. Berikutnya, nomor 36. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Kira-kira yang mana nih? Apakah yang Bawa talk show, acara. apakah kuis, apakah berita, apakah pembawa acara? Membawa acara. Iya. Kenapa kok dia bisa beda sendiri? Kenapa? Karena pekerjaan. Karena ini semua adalah jenis-jenis tayangan televisi ya. Kayak talk show, kuis, berita, atau news itu kan dia kan masuknya ke tayangan televisi. Yang beda sendiri adalah pembawa acara. Dia bukan tayangan televisi ya. Dia adalah orang yang membawakan sebuah acara. Jadi yang beda sendiri itu tentunya yang D, pembawa acara. Nomor 37. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Ada pop, jazz, blues, atau drum. Yang beda sendiri yang mana nih? Ini kaitannya sama musik nih, yang arti musik. Siapa nih? Jam. Iya, yang beda sendiri adalah drum ya. Jadi pop, jazz, blues itu adalah jenis musik ya. Sedangkan drum itu adalah jenis alat musik. Jadi beda sendiri. Jawabannya adalah yang drum. Ini adalah jenis musiknya, genre musik ini ya, tiga ini ya. Yang D ini bukan genre tapi dia alat musiknya, gitu ya. Jadi yang beda sendiri, yang tidak dalam kelompoknya yaitu yang drum. Oke, lanjut soal nomor 38. Manakah kata tersebut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Apakah dodol Garut? Apakah nasi putih? Apakah bakpia? Apakah bika Ambon? Yang mana nih? Gampang ini. Nasi putih. Nasi putih ya. Jadi dodol Garut, bakpia, bika Ambon itu tuh merupakan jenis oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari suatu daerah gitu ya. Beda kalau nasi putih bukan ya. Nasi putih itu bukan oleh-oleh ya. Dia adalah makanan pokok gitu ya. Jadi yang beda sendiri itu adalah yang nasi putih atau yang B. Oke. Lanjut. Soal nomor 39. Manakah pasangan yang salah? Pasangan yang salah nih. Apakah ini A, sandwich itu adalah roti, nastar itu adalah kue kering, hamburger itu adalah roti, ataukah hotdog itu adalah sosis? Yang mana kira-kira yang salah? C. Sandwich itu dia roti ya, roti yang mana di dalamnya itu ada sayurannya dan lain sebagainya gitu ya, itu sandwich. Yang mana bahan utamanya itu adalah roti gitu ya. Sedangkan nastar itu sejenis jenis kue kering gitu ya. Hamburger itu juga jenis roti. Berarti yang beda sendiri yang mana hot dog. Hot dog itu bukan sosis ya, dia harusnya itu roti. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Soal terakhir yuk. Soal nomor 40 nih. Cepet ya, kita udah 40 soal. Manakah pasangan yang salah? Yang mana kira-kira yang salah? Ular beranak di D. D. Yang Ular. di sapi? Hah? Yang ular ya? Iya betul. Sapi itu berkembang biak dengan beranak. Domba berkembang biak dengan beranak juga. Ayam dengan bertelur. Betul ya? Yang salah adalah yang D. Ular bukan beranak ya, tapi dia bertelur. Oke, yang salah adalah yang D.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak ini sebelum saya tutup untuk pertemuan kita malam hari ini? Mungkin adik-adik semua sudah pada ngantuk ya ini ya, sudah jam 9 ya. Oke, kalau gitu Kak Dini izin live ya. Kak Dini tutup untuk pertemuan kita hari ini. Saya serahkan dulu, kembalikan ke host Kak Wiko. Ya, semoga pelajaran kita hari ini bisa menjadi apa ya, pengantar tidur adik-adik kali ya, biar kalian terus termotivasi untuk belajar agar kalian semua diterima di Man Insan Cendekia. Amin, Amin. amin, ya Rabbal Alamin. Silakan Kak Wiko. Baik, terima kasih Kak Dini. Luar biasa materi pagi pada malam hari ini. Baik adik-adik semuanya, kita sampai ketemu lagi besok di waktu dan pukul yang sama ya. Jaga selalu kesehatan dan itu sesi di malam hari ini. Sampai ketemu di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.